Oke. Turun dulu ya. Lalajo muslim atau non muslim? Aku non muslim bang. Bun. Non muslim Bunda ya. Rita Mau aku bertanya non-muslim. atau mau menjelaskan? Aku mau bertanya nih bun. Coba bunda jelaskan. Halo. Halo. Ya, silakan. Ya, halo. Coba bunda jelaskan. Ya, lanjut. Kenapa titelnya ayahnya Nabi Muhammad itu bernama Abdullah, sedangkan Jelaskan apa, brother? Islam belum ada pada saat itu. Hah? Nabi Muhammad bernama Abdullah. Maksudnya apa nih? Ayahnya Nabi Muhammad namanya Abdullah, sedangkan Islam belum ada. Udah langsung saya jawab. Jawab Tad. Jadi gini, karena itu Allah itu sudah dikenalkan. Tunggu, Allah itu sudah dikenalkan oleh Abraham. Diam dulu tuh dijelasin Ketika tuh. dia wa'id yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna. Al-Baqarah 127. Lalu pastikan dia memperkenalkan Tuhan itu ya Allah kepada Ismail. Lalu Ismail itu selamanya ada di situ. Mana ayatnya? Ibrahim 37. Rabbana ini askantum min dzurriyyati biwadin ghairi dzi jarin inda baitikal muharram. Ya Allah, sesungguhnya aku meletakkan Ismail ini selamanya di sini. Di Ka'bah itu, di Mekah itu, di Quraisy itu. Lalu nanti ada Bani Jurhum. Jadi turun temurun Allah itu. Makanya di zamannya ayahnya Rasulullah, Abdullah hambanya Allah, karena memang tahu Allah itu Tuhan. Orang Arab itu tahu Tuhan itu Allah. Lalu di Bani Huza'ah itu mereka tertarik kepada ajaran pagan, menyembah Allah pakai perantara berhala. Makanya orang Quraisy itu sebelum Nabi Muhammad diutus, ketika ditanya, "Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ardi wa sahara syamsa wal qamar, la yaqulanna Allah." Ketika ditanya kepada mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi dan siapa yang menundukkan matahari dan bulan, mereka tak jawab berhala. Tapi menjawab Allah. Mereka tahu Allah itu mulai dari Abraham, Ismail, Bani Jurhum, Bani Huza'ah. Terus kalau ditanya, kenapa kalian menyembah berhala? Kalau Tuhan itu tahu Allah. Liyuqarribuna ilallahi julfa. Saya menyembah berhala, menyembah Allah pakai perantara berhala. Gitu ya. Jadi Allah ini sudah turun temurun mulai dari Ibrahim. Cuma mereka nanti pada akhirnya sesat, menyembah Allah ini pakai perantara berhala gitu. Oke. Ya, kemana? Ya. Poinnya Lalajo, Islam itu sudah ada sebelum kata aslam, ketundukan kepatuhan kepada aturan Allah. Allahu a'lam bishawab. Itu pelengkap ya, tambahan saya lah. Lanjut. Silakan Lalajo, mau menyanggah silakan pakai data. Kalau nggak mampu menyanggah, bertanya pertanyaan yang lain. Jangan mutar-mutar kita diskusinya. Halo Lalajo, silakan. Oke. Ada lagi pertanyaan lain? Nol aja ini Muslim Kristen sih. Nonis katanya tadi. Yo, Muslim apa Kristen bro? Bro ditanya Muslim Kristen. Aku Kristen bang. Ya silakan nanya lagi bang. Ya. Orang Kristen di sini kami kasih kebebasan bertanya tentang Islam, tapi bukan menghujat dan bukan juga menyimpulkan apa yang kalian nggak tahu. Kalau kalian merasa jawaban kami tidak sesuai dengan sisi akademik, silakan tunjukkan antitesis dari jawaban kami. Kami terima itu sebagai ladang ilmu buat kami ya, keilmuan. Tapi kalau kalian nggak tahu apa-apa, cek dulu, cross check dulu, datang lagi nanti untuk mendebat kami. Itu pun kalau kalian mampu menunjukkan apa yang kami jelaskan itu salah. Ya, tapi kalau kalian nggak tahu apa-apa, jangan sosok mengajari kami, karena kami akan berlaku tegas kepada kalian. Ya. Silakan, Lalajo, pertanyaan selanjutnya.
Halo Lalajo. Oh Lalajo. Nggak Ya, takut sama Bang, nggak usah itu takut juga sama Bang pertanyaan Handi. saya. Orang gua nggak galak kok. Bang Handi itu loh kenapa ya baik hati kalau dan tidak sombong. itu kalau berebutan itu cium batu itu apa nggak busuk ya Bun? Nah, langsung saya jawab. Berebut. Ya, kakak langsung jawab. Jadi nanti Rifa yang memperluas lagi. Jadi gini, kenapa sama-sama sunnah kok berebutan? Karena gini loh ya, orang kan, apalagi orang Indonesia, kadang-kadang menabung untuk haji. Jadi berebutan mumpung ada di sana gitu loh. Kalau hukumnya tetap Ya sunnah. kan, tapi Tak, tunggu dulu Bang, tenang. Kenapa Nanti kok dulu Lalajo. sama-sama sunnah tapi kok sampai berebutan? Loh karena sunnah yang mencium hajar aswad ini kan adanya di Arab hajar aswad. Jadi orang-orang rebutan itu gini, pikirannya gini, aduh mumpung Batu ada dong. di sini, kapan lagi saya? Aduh. Ya. Kenapa sih orang Kristen ini nggak belajar beradab dulu? Ada nggak kami nyerang-nyerang kalian dari tadi? Mau menyerang agama saya nanti sama saya aja, sama Cak Tata dapat ilmu sama saya nanti saya kasih kamu tamparan indah nanti. Ya, ayo lanjut dulu. Masalahnya Sabar, batu kalau mau biru. berantem sama saya aja. Inilah kalian, pantas kalian itu menjadi umat yang tersesat dan jahat di dunia. Kenapa? Kami kasih kalian tempat untuk belajar, kalian menghujat. iya, apa Berarti kau bedanya bilang sama Jokowi itu jahiliyah penyembah dan batu. Terang-terangan dulu biar seluruh YouTube menyiarkan ini. Jokowi penyembah batu. Pak Prabowo penyembah sama batu. jahiliyah aja penyembah batu. Soekarno penyembah batu. Jawab. Jelaskan dulu. Sama Megawati jahiliyah itu penyembah penyembah batu. Hei, kalau kau bilang Islam Sampai itu adalah sekarang agama tuh masih penyembah dicium. batu, jujur kau bilang. Apakah seluruh umat Islam di dunia ini menyembah batu? Jawab. Inilah kalian orang Kristen dikasih Sekarang tempat tuh masih untuk dicium bertanya tentang Islam, nyerocos sendiri, nggak ada adab. Kristen banget kalian itu loh, kayak penjajah yang datang ke Indonesia ngatur-ngatur, dia pula emang adu domba. Itulah kelakuannya. Dikasih tahu sama Cak Tata, malah nyerocos. Saya tahu kalian itu adalah orang-orang jahat. Saya tahu itu, Allah saya yang katakan. Kalian nggak senang dengan kami. Kalian tidak pernah senang kepada kami sebelum kami ikuti kalian. Tapi tolong biarkan dulu guru kami bicara. Bukan untuk kau, untuk netizen yang nonton. Jangan ganggu. Di komal kami, kau pula ganggu kami. Nanti kutunjukkan siapa penyembah batu. Lanjut Cak Tata. Oke. Jadi kalau masalah menciumnya sampai rebutan itu tetap hukumnya sunnah. Cuma orang berdesakan itu karena dalam pikirannya, kapan lagi saya melakukan apa yang dilakukan Rasulullah? Wong cuma adanya Rasulullah pernah mencium Hajar Aswad. Hajar Aswad hanya ada di Mekah. Nah, mumpung ada di sana, tentu saja tidak akan menyanyiakan. Ya kalau orang Arab di sana, dah usah rebutan ngapain gitu loh ya. Tapi bagi orang yang cuma seumur satu kali ini ke sana, itu. Yang kedua, kalau masalah sujud itu tidak ada hubungannya dengan batu. Karena yang jadi kiblat itu tanahnya. Andai kan ada banjir besar, rata, sudah hilang dengan Hajar Aswadnya, bangunannya rata, ya tinggal dibangun lagi. Apalagi Arab kaya, malah dibangun canggih nantinya. Ya. Nah, itu arah bed di situ menyembah Allah, menghadap ke bait Allah. Sama seperti gini, aku hendak sujud ke arah. Host, diam host. Yang kudus memuji namamu. Coba di sini. Aku hendak sujud ke arah bedmu. Jadi orang-orang Samawi itu, ajaran Samawi, menyembah Allah, tapi oleh Allah diberi arah kiblat. Kalau kamu menyembahku menghadap ke satu tempat ini yang aku tentukan. Ini di dalam Mazmur 138 ayat 2 sama. Bahkan Nabi Muhammad sendiri 16 bulan menghadap ke Baitul Maqdis itu, kiblat di situ. Lalu turun ayat qad nara taqalluba wajhika fis sama falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Lalu disuruh pindah ke Ka'bah. Karena Ka'bah itulah adalah kiblat yang pertama. Inna awwala baiti wudi'a lin-nas lalladzi bi Bakkah. Ali Imran 96. Orang Yahudi mengatakan, "Wahai Muhammad, kenapa kiblatnya pindah? Padahal kiblat pertama itu adalah Baitul Maqdis." Akhirnya turun ayat, katakan Muhammad, justru kiblat pertama ini adalah Ka'bah.
Karena yang membangun Ka'bah Abraham. Sedangkan kiblat di Israel itu minimal Yakub, Salomo. Lebih dulu mana bangunan Salomo dengan bangunan Abraham? Tentu saja lebih tua bangunan Abraham karena Abraham ini kakeknya. Gitu ya. Oke, lanjut. Aku tambahkan. Nah, kalau mau tahu siapa penyembah batu secara tekstual dan secara realitas, kami tunjukkan. Biar kami tunjukkan samamu. Nah, ini contohnya secara tekstual ya. Kalau kami ini menunjukkan aja, kalau kalian bisa bantah ya bantah. Contoh, Yesus adalah batu. Nah, secara tekstual dia batu. Bisa nggak dia jadi batu? Ya bisa lah, dia kan Tuhan, bisa menjelma apa aja. Lanjut. Yesus adalah batu. Nah, ini nih batu nggak ini? Nah, ini batu nggak ini? Yesus adalah batu. Terjadi langsung nih penggenapan dari perkataan itu. Yesus adalah batu. Langsung nih jadi batu nih. Jadi manusia aja bisa, kok jadi batu nggak bisa? Ini batu nih. Yesus bukan nih. Ini kalau dibilang gondrong nih kena penjara nih kayak entok nih. Bahaya nih, ini Tuhan orang Kristen soalnya. Menghina patung ini menghina Tuhan orang Kristen. Ya, entok kayak gitu dia. Hati-hati loh. Ini batu nih. Ini Tuhan orang Kristen nih. Batu. B-A-B-T-U-T, batu. Di mana tertulis kalau dia B-A-B-T-U-T di sini? Yesus adalah B-A-B-T-U-T, batu. Gambarnya mana dia batu? Ada nih. Nah, ini nih batu. Bisa nggak dia berubah jadi batu? Ya bisa lah, jadi tiang api aja dia bisa kok, jadi tiang awan aja dia bisa, apalagi jadi batu. Kan dia Tuhan mau jadi kodok juga bisa kok. So what? Gitu cara diskusi loh. Nah, aku tunjukkan kan, dapat ilmu kan dari aku kan? Kurang apa aku ini coba? Tahu ilmu Islam, tahu perbandingannya. Enak loh masuk-masuk di Kompas Islam ini loh. Ilmu yang kami kasih gratis, nggak pakai persepuluhan. Lanjut. Bertanya aja kalian seumur hidup. Ada Cak Tata di sini. Ya. Dari mana aku tahu kalau Tuhan kalian bisa menyamar jadi batu? Dari mana aku tahu kalau Tuhan kalian bisa menjadi batu? Dalam kitab Mazmur dikatakan bahwa Mazmur 18 nomor 2. Allah adalah gunung batu. Ya Tuhan bukit batuku. Nah, kalau dia kalian bilang penyelamatku dengan datang menjadi penyelamat langsung, apa pula dia jadi batu nggak boleh? Kok kalian pula yang larang? Ya Tuhan bukit batuku. Nih. Oh, nggak kayak gitu cara memahaminya, Ripa. Kayak mana cara memahaminya? Gimana? Coba jelaskan ke kami. Ya, gitu kalau diskusi itu bagus-bagus aja. Pokoknya yang tertulis di Bible itu diingkari, tapi yang tidak tertulis di ajaran Islam dibuat-buat untuk dijadikan bahan nistaan. Toten begitu. Lanjut. Iya. Tanya aja ya. Kami berharap kalian bertanya. Kami ini hadir untuk mengedukasi, bukan untuk mencaci maki dan menyerang kalian supaya kita berantem, enggak. Kalau kalian mau berantem sama aku terima kok. Karena dalam Islam itu kalau musuh datang kami nggak boleh lari. Aku pantang cari musuh, musuh datang aku nggak kabur. Apalagi keluar negeri kayak Taipudin tuh. Halo Pak Barata, 912. Kesimpulannya, setiap kalian menista, setiap kalian apapun itu, Bible menjadi jawabannya. Iya. Itu aja. Bible. Betul. Coba Pak Brata. Selamat siang. Ya, katanya Ripa kebanyakan minum kencing onta katanya ini. Ya, ayo kita uji yuk. Kau balikan aku 10 jerigen kencing onta biar aku minum, tapi kau minum satu sendok racun aja. Saya sanggah sedikit tadi. Yang mana yang kau sanggah, Bang? Saya sanggah sedikit tadi yang Kak Uni tadi ngomong, yang mengenai ayat-ayat tadi tuh. Yang mana ayatnya? Batu penjuru, batu dan segala macam itu. Mbak, gak usah tafsir ayat Alkitab dengan sembarangan, Mbak. Nggak pernah saya tafsir. Tafsir Gak artinya usah apa? tafsir, itu batu, itu cuma Tafsir perumpamaan. artinya Bukan apa? Yesus itu batu. Tafsir artinya apa? Saya baca kok tafsir. Kamu bisa nggak bedakan membaca itu dengan tafsir? dibilang Yesus batu itu bukan batu, itu cuma. Bisa nggak Tuhan mau jadi batu? Bisa Tuhan mau jadi batu? Bang jadi manusia aja Bang bisa. Iya, kok kau pula yang membatasi Tuhan dia mau jadi manusia aja bisa. Bilang jadi manusia bisa. Jadi batu nggak bisa gitu. Kok kayak gitu tuh? Kok hipokrit kali kalian?
tampilin lagi datanya Yesus itu batu kok tertulis kok nggak ditafsir. Itu tertulis kok, bukan aku mentafsir. Tafsir itu dari kata fasara, mengeluarkan makna. Aku hanya membaca. Di situ tertulisnya, nih aku bacakan. Yesus adalah batu penjuru yang dibuang tukang bangunan. Nah, Mazmur 18 nomor 2. Tuhan bukit batuku. Tuhan bukit batuku. Aku tengokkan fotonya. Ada nggak Yesus yang versi batu? Ada. Versi manusia ada. Apalagi versi batu nih. Yesus versi batu mana? Ini dia. Yesus versi batu. Yang versi manusianya juga ada kok. Udah pergi dia ke surga. Yang versi batu ada nih. Masih tinggal di dunia nih. Nih. Yesus versi batu nih. Yang versi manusianya ada. Ada. Udah pergi dia ke surga. Ke rumah papa. Kata orang Kristen. Walaupun aku nggak percaya. Nih Yesus versi batu nih. Paling besar nih. Mana ini adanya nih? Coba kita lihat. Yuk, Tanah Toraja nih. Ada di Indonesia kok. Pergilah kalian tengok. Yesus versi batu. Yesus versi roh di perjanjian lama menurut kalian. Versi manusia abad pertama udah pergi. Ini versi batu nih. Ini dibuat nama kalian Yesus versi batu. Ini Yesus bukan? Bang Barata, ini Yesus bukan? Ini Yesus bukan nih? Ini patung banyak nih Yesus batu nih. Yesus versi batu. Yesus versi manusia ada gambarnya. Mau kalian yang mana? Yang nggak ada gambarnya itu Yesus versi roh. Gak tahu aku gambarnya kayak mana. Yesus versi manusia ada gambarnya. Yesus versi batu ada gambarnya. Kok aku pula yang kalian bilang salah? Lucu-lucuannya kalian yang buat patungnya sendiri. Kalian yang bilang dia bisa menyamar menjadi apapun. Lucu-lucuannya kalian yang marah pula sama Tuhan disambar petir. Seru kayaknya ini. Jadi lucu ya. Kita kembali ke tema ya. Dan kalau kalian mau melanjutkan tema yang tadi boleh. Kenapa Kristen itu kok kepedean mengatakan ajarannya ajaran kasih? Kenapa saya bilang kok kepedean? Pertama, di ayatnya bukan ajaran kasih. Kedua, implementasinya rata-rata yang menghancurkan peradaban itu justru orang Kristen. Nah, apa alasan kalian kok pede kali mengaku di hadapan kami Islam, di komal-komal diskusi mengatakan kalian ajaran kasih? Coba tunjuk data di dalam kitab kalian dan tunjuk realitas konkretnya. Kalau ditanya sama aku kenapa Islam berhak mengatakan mereka adalah ajaran kasih, aku bisa tunjukkan datanya, aku bisa tunjukkan realitasnya dalam sejarah. Gitu diskusi gitu aja lah, nggak usah banyak basa-basi kita. Lanjut. Coba dari akidah Islam itu ajaran kasih di mana? Ajaran kasih dalam Islam itu memerintahkan kami supaya adil, bukan mengasihi musuh. Ya, kami tidak diajarkan menjadi psikopat dan bekerja sama dengan penjahat. Adil, bertindak sesuai dengan porsinya. Berikan seseorang itu pada porsinya. Kalau dia jahat, hukum. Kalau dia baik, dia akan dikasihi. Itu kami. Nah, mana implementasinya? Terbukti ketika Umar Ibn Khattab mengambil kunci pada Sopronius, Yerusalem itu damai di bawah pemerintahan khalifah. Yahudi ke sinagog, Kristen ke gereja, Islam ke masjid. Aman, damai. Lanjut. Bagaimana Islam kemudian menjadi agama rahmatan lil alamin, ya, yang mengeluarkan Eropa dari zaman kegelapan. Pada waktu itu otoritas tertinggi adalah gereja. Ngeri kawan. Ya gini kelakuannya nih. Ya, pada waktu itu mari kita lihat data yang ada di National Geography. Islam menjadi rahmatan untuk seluruh alam. Bagaimana peradaban muslim mengeluarkan Eropa dari zaman kegelapan. Nah, di sini dikatakan bukan oleh seorang Islam tapi seorang scholar. Ya, siapa skolarnya? Ini kutunjukkan. Ilmu pengetahuan Arab segera mulai menyaring dan pada pertengahan abad ke-13 tetesan itu telah menjadi sungai. Lanjut. Ilmuwan pertama Inggris Adelaar of Bath menjelaskan apa yang dia pelajari daripada master Arabnya dengan kata-kata berikut. Dari para ahli Arab. Aduh, saya lagi baca. Nanti kalau saya sudah selesai tunjukkan data, kamu tanggapin. Dari para ahli Arab, saya telah belajar satu hal. Dipimpin oleh akal. Nih makanya keluar dari kegelapan gara-gara dipimpin akal nih. Kalau nggak berakal nggak keluar nih dari zaman kegelapan. Terjadi kayak gini nih yang dilakukan sama patriark gereja nih. Nah, nih gereja nih, ini pihak gereja nih. Ya, Hansip Romawi dan orang-orang gereja. Karena itu zaman kegelapan. Nah, lanjut. Dari para ahli Arab saya belajar satu hal, dipimpin oleh akal. Sementara Anda tertangkap oleh citra otoritas. Siapa yang dimaksud Anda? Orang Kristen. Karena pada waktu itu kalian dipimpin, ya, orang Kristen memimpin sebagai otoritas tertinggi pada zaman kegelapan. Lanjut. Ya. Ilmuwan lain dari Renaissance abad ke-12 yang berhutang budi kepada ilmuwan muslim adalah Roger Bacon, Witello, Albertus Magnus, Adam Mars, Arnold de Villeneuve,
Peter dari Abano, dan Daniel dari Morley. Dalam transfer peradaban Muslim ke Eropa, 3 perkembangan utama yang penting dalam dibedakan. Yang pertama ada proyek penerjemahan raksasa di Italia Spanyol. Perkembangan kedua adalah pengadopsian, terutama di Istana Bas Sisilia, bla bla bla, panjang. Hani, humanisme ini bukanlah filosofi ateis seperti yang sering dipahami saat ini, tetapi berdiri dari serangkaian. Mute dulu Johan. Mute dulu Johan. Duh, banget ini. Tetapi berdiri dari serangkaian disiplin ilmu seperti kemampuan berbicara dan menulis, pengetahuan tata bahasa, puisi, pengetahuan, beasiswa, dan penelitian teks-teks agama. Disiplin humanis ini menjadi kekuatan pendorong mendasar dari peradaban Eropa yang muncul, seperti ditulis oleh George Makdisi dalam bukunya Kebangkitan Humanisme dalam Islam Klasik dan Kristen Barat. Humanisme awal yang terkenal adalah Petrarch, Giovanni Boccaccio, dan Colusio Salutati. Islam adalah sebuah pengaruh bahkan dalam perspektif humanis manusia, diilustrasikan oleh orasi terkenal humanis Pico della Mirandola tentang martabat manusia yang telah disebut Manifesto Renaissance, dan dimulai dengan mengutip humanis muslim terkenal Abdullah ibnu Qutaibah. Ya, ini sekolah-sekolah Islam nih dengan peradabannya sampai dilukis nih. Pengaruh peradaban Islam telah menyebabkan perasaan tidak nyaman di kalangan orang Kristen Eropa. Orang apa? Kami menyebarkan peradaban, orang Kristen gak nyaman. Nah, inilah kelakuan kalian sampai sekarang. Kami menyebarkan kecerdasan, kalian gak nyaman. Nah, itulah kalian. Terbukti. History to repeat itself. Sejarah itu terulang. Giliran kami sekarang mencerdaskan, kalian gak nyaman. Kalian suruh kami berhenti. Kalian bilang jangan bahas-bahas kitab kami. Kalian mau membawa Indonesia ke zaman kegelapan lagi soalnya. Gak bisa. Gak bisa. Selagi aku hidup. Walaupun aku akan dihajar oleh banyak orang. Gak apa-apa. Biarkan. Karena Hipatia dulu dihabisi oleh patriark gereja. Tahu kalian kenapa Hipatia dihabisi nyawanya? Karena dia pintar. Dihabisi sama siapa? Patriark gereja. Biarkan. Paling kalau mati aku kalian hajar, aku hanya akan akan masuk dalam sejarah. Seperti Hipatia. Generasiku akan mengingatku. Unriva yang mencerdaskan bangsa selama ini membedakan ayam dengan bebek. Dikarungi sama Oten. Paling gitu nanti. Lanjut. Silakan. Jadi narasi-narasi yang kamu katakan itu dari teolog-teolog, bukan menurut agama kamu. Siapa teolog? Ya kan kamu. Siapa teolog? Aku teolog. Kamu kan menggunakan narasi-narasi yang gak terpapar dalam agama kamu atau dari iman kamu. Mana dia? Aku turun dulu nih. Itu namanya perbandingan, artinya orang berstatement itu pakai data. Sekarang diam dulu. Sekarang giliran kamu tunjukkan ajaran. Dengerin dulu. Di sini kau yang ngomong, gak ada yang motong. Tunjukkan ajaran kasih di kekristenan pakai data. Tidak ada yang ganggu. Iya, pakai data, pakai data. Pakai data. Tunjukkan ajaran kasih di kekristenan pakai data. Lanjut. Gak ada yang motong kok. Kita tunggu. Yes, pakai data. Ayo brother, silakan. Terserah mau data apapun. Ternyata ini 1 Yohanes 3. Jangan di-mute, jangan Yohanes di-mute. 3. 1 Yohanes Kan aku 3. lagi Ustad. Kan aku lagi Ustad. Kalian Islam, kalian mute pula orang. Ya silakan. 1 Yohanes 3 berapa? Parah. 1 Apa Yohanes ini Ustad? ayat 1 Yohanes 3. ayat 23. 23. Dan inilah perintahnya itu supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Di dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-19, kita mengasihi karena Elohim itu mengasihi kita. Ya, dan yang terakhir. Apa ini? Tunggu, nggak ngerti dulu. Kalian diajarkan kasih sama Yesus dalam 1 Yohanes pasal 3 nomor 22. Tadi baca dulu satu-satu ayat. Kami nggak tangkap loh. Kami belum buka ayatmu loh. Dalam 1 Yohanes pasal 3 22. Itu kau bawa tadi ayatnya kan? Benar. Kita bedah dulu ayatnya ya. Aku baca dulu ya. Saya ingin membedah kamu. Ada nggak kamu izinkan saya membedah kamu? Aku di sini lebih ahli daripada kau. Wajar aku membedah. Coba aku tanya, kau pendeta bukan?
Aku pun bisa Kau membedah pendeta Al-Quran. terjemah. Ya tunjuk. Kalau kau bisa membedah Al-Quran, pakai ilmu apa kau? Coba kamu buka siapa yang menyuruh Anda dalam surah At-Taubah 123 itu. Saya tanya, membedah Al-Quran pakai ilmu apa? Kalau aku pakai sola scriptura, kau pakai metode apa? Tawa. Aduh. Yang dia baca pakai metode terjemahan. apa? Yang dia baca terjemahan katanya Al-Quran. Kau. Memang jangan terjemahan. Apakah teks Apa kok malah melebar ini? Kita diskusi aja loh. Kan kau membawa ayat, kami coba membuktikan kau menipu atau tidak. Kami mau tengok ayatnya. Kok kau nggak terima ini diuji di sini? Jadi kau pikir di sini kau berbicara, kami terima gitu aja? Kami nggak orang botol loh. Mohon maaf lah ya. Tadi Kami ingin tahu. Kami minta ayatnya. Ayatnya mana? 1 Yohanes pasal 3 nomor 22. Baca dulu ayatnya. Kami pengen buktikan betul nggak ayatnya begitu. Karena banyak kalian penipu. Ya udah baca. Ya udah, kok nggak terima kau ini? Kau pikir ini gereja? Nggak dikritisi kalau bicara. Dada aja kau. Berapa tadi, Matius? 1 Yohanes 3 1 Yohanes 3 nomor 23. Nah, dan inilah perintahnya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus, anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Berarti kalian mengasihi itu seperti perintah Yesus kan? Lanjut. Betul? Kan benar kan? Iya, aku tanya dulu. Berarti kalian mengasihi itu seperti perintah Yesus. Seperti apa perintah Yesus mengasihi? Coba dijawab. Yohanes 1 ayat 4 nomor 11. Iya, yang kutanya cara mengasihinya seperti apa? Coba jawab. Gimana itu? Dalam Lukas berapa ya? Ya kasihilah Mana? kamu seluruh Tuhan kita. Ya, Terus? kasihilah musuhmu seperti mana yang mengasihi kamu, dan jangan jahat atau bla 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 lah. Lanjut gimana? Terus? Nah, sekarang aku yang menjelaskan ya, bahwa kau di sini mengklaim ajaran mengasihi musuh itu ajaran kasih. Itu menurut kalian Kristen nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Maaf, secara realitas konkret tidak ada satupun negara yang mengasihi musuh. Contoh, Amerika dikasihi nggak musuh, penjajah dikasihi nggak? Enggak. Nah, kalau kalian bilang mengasihi musuh itu adalah ajaran kasih, itu menurut kalian, bagi kami tidak, itu namanya ajaran zolim, bekerja sama dengan penjahat. Nah, itu satu ya, itu satu. Lanjut, kau bilang Yesus mengajarkan ajaran kasih, kau baca Lukas 14:26 dulu. Apa tertulis? Baca. Apa tertulis di sana? Nah, minta tolonglah sama aku gitu loh. Nah, nih Ini. ya, kau baca ini. Terus. Jikalau seorang datang kepadaku dan dia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudaranya laki-laki dan perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Ini ajaran kasih nih. Kalau kepada musuh kasih ya, kepada orang tua benci ya. Ini gimana ini ceritanya nih? Itu menceritakan kita ya, atau kami harus lebih utama kepada Tuhan dan Allah itu sendiri. Harus membenci. Kalau mengutamakan harus benci gitu. Kalau mengutamakan, kita kan nggak perlu lagi, kita kan udah tahu yang mana yang benar. Ini apa nih bacaannya nih? Iya benar, kan tidak membenci. Kan kata tidak membenci kan kamu tahu. Jikalau seorang datang kepadaku dan dia tidak membenci bapaknya, kau nggak bisa ikut Yesus. Kalau kau nggak benci sama bapakmu, berarti kau harus apa supaya kau bisa ikut Yesus? Benci. Kalau kau nggak benci sama bapakmu, kau nggak bisa ikut Yesus. Kau mau memplesetkan bahasa Indonesia depanku, nggak bisa. Aku pecinta bahasa Indonesia. Jikalau seseorang datang kepadaku dan dia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Itu perintah, ya, perintah untuk membenci. Tengok ini. Kau tengok ini, implementasinya ini ada nih. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya, ini, kalau orang marah kepada saudaranya dihukum, tapi kalau musuh kasih. Agak lain memang ku tengok, giliran kepada keluarga keras, kepada musuh kasih. Inilah kenapa aku bilang, kenapa kok orang Kristen ini adalah agama yang mensondingkan untuk bersama-sama dengan penjahat nih. Ya, nih, kalau saudara nih kalau seandainya marah dihukum, marah aja loh dihukum loh. Siapa yang berkata pada saudaranya kafir, dibawa ke mahkamah agama. Kalau berkata jahil, berkata BODOH, itu masuk neraka. Tapi kalau kepada musuh kasih. Kepada bapak benci, kepada mama benci, kepada istri benci, tapi kepada musuh kasih. Lah, kau bilang itu ajaran kasih. Begini, lawan kata tidak benci apa? Benci.
lawan kosakata, lawan tidak Membenci, tidak membenci. Aku tidak benci kau, berarti coba buka surah lawannya membenci. Kok kau menghalang aja aku belajar bahasa Indonesia pula di sini? Barang siapa yang tidak membenci bapaknya, apa artinya itu? Kau nggak boleh ikut Yesus. Barang siapa yang nggak benci bapaknya nggak boleh ikut aku. Apa artinya itu? Wah, aku pula kau ajarkan bahasa Indonesia, ikut pula aku lagi. Ih, Mana ajaran kasih Islammu? ada buktinya kami biarkan kau bicara. Ini ajaran kasih Islam nih. Ku biarkan kau bicara menjelaskan agamamu di sini. Kok di mute? Saya di mute loh. Di mute karena kau terlalu cerewet dan Pertanyaannya, lari. ntar dulu satu pertanyaan ke dia belum ditanya. Bagaimana caranya mengasihi musuh? Silakan, kita beri waktu 5 menit. Bagaimana cara mengasihi musuh? Silakan. Seperti mana yang tertulis dalam Alkitab, itulah yang kita ikuti. Mana? Caranya. Seperti mana yang saya katakan tadi, itulah yang harus saya lakukan. Caranya. Kita harus membiarkan orang yang melakukan sesuatu kejahatan kepada saya. Contohnya, logika dengan Juma saling mengutuk. Nggak usah itu tak. Caranya. Ada musuh datang ke rumahmu. Nah, dengerin pertanyaannya. Ada maling, ada perampak, ingin memperkaos, mengambil harta-hartamu. Itu adalah musuh. Bagaimana cara mengasihi musuh yang ingin memperkaos istrimu? Jawab. Silakan. Bagaimana cara mengasihinya? Narasi liar, brother. Kami bawa kasus. Kalau binimu diperkodok depanmu, bagaimana kau cara mengasihinya? Kau biarkan? Nggak kau lawan? Itu otomatis kita. Kalau binimu diperkodok, apa yang kau lakukan untuk mengimplementasikan ajaran kasih? Kau lawan atau nggak lawan? Atau kau suruh binimu tambah sekali lagi dek, biar enak dek, sekali gitu dek, lagi dek, gitu atau gimana? Itu kan narasi yang paling kejam. Kalau Ini pertanyaan, bukan narasi. Bang Handi bertanya, kasusnya langsung kita implementasikan. Kalau kau binimu diperkodok depan matamu, kau mengasihi musuhmu itu, apakah dengan memberikan sekali lagi, dek, sekali lagi dek, yang enak ya dek ya, sekali lagi dek. Jangan malu-malu dek, jangan sungkan-sungkan dek, lagi dek. Kan tampar pipi kiri kasih kanan tuh, diperkodok sekali, perkodok 2 kali, kan gitu. Kalau nggak gimana caranya? Atau kau minta bantuan lagi kepada umat Islam. Halo, tolong umat Islam, aku nggak boleh lo melawan musuhku. Kalian aja yang lawan. Tolong Bang Handi, tolong Bang Handi. Tolonglah, aku nggak bisa melawan. Kalau tadi kawan kau Kristen di sini apa katanya? Kalau dia mendapatkan kejahatan, dia nggak akan melakukan apapun. Dia diam, tapi dia telepon polisi. Bini kau udah selesai 5 kali diperkodok, baru polisi datang. Untung kau nggak tinggal di India. Datang inspektur pijat, udah selesai diperkodok, baru datang. Kayak gitu lah kalian. Kalau Bang Handi nggak, Bang Handi istrinya jangankan diperkodok, ditatap miring aja bininya, ditonjok sama dia. Gitulah dia menghargai bininya. Kalau bini kau diperkodok depan kau apakan? Kau kasih sekali lagi untuk diperkodok, atau kau diam aja, atau kau jangan-jangan menonton, kau rekam, kau videokan, gimana? ajaran Islam di mana ajaran? Aku bertanya, Udah, kalau Islam itu udah. memuliakan istri. Udah, Bagi singkirkan kami, dia. jangankan istri, ada perempuan muslim di zaman Rasulullah saja diganggu oleh orang Yahudi, dihabisi, dihajar mereka. Itulah Islam, menjaga kehormatan wanita Islam. Kau, anak kau, perempuan, bini kau, mama kau diperkodok depan kau suruh perkodok sekali lagi. Kasihlah pipi kiri, tampar pipi kiri, kasih kanan. Atau kau telepon polisi. Jangan-jangan betul kataku ya. Kau telepon Bang Handi nanti. Si Handi lah, dia Islam kan boleh melawan. Aku kan Kristen nggak boleh melawan. Ku teleponlah si Handi. Oi Handi, tolong biniku diperkodok nih. Di mana kau biniku diperkodok? Kata Bang Handi kan. Datang Bang Handi yang menghantam. Makasih Handi, ajaran Islam ternyata telah menyelamatkan istriku, sementara aku tidak boleh. Karena musuh bagiku harus dibiarkan, didoakan ya Handi ya. Terima kasih Handi ya. Kayak gitu. Akhirnya kalian minta tolong sama kami umat Islam. Ini ajaran kalian. Kalian bilang itu ajaran kasih. Rasain kalian bini-bini oten. Ketika kalian diperkodok, bini kalian nggak boleh melawan. Makanya tidak ada satupun negara yang bisa mengadopsi Matius 5:44 ini. Kacau negara itu. Ada musuh datang. Ya, ingin menjajah negara kita. Kalau Kristen ini, ada musuh datang ke daerahnya, Kristen semua nih. Woi, musuh datang, kita harus kasih dia. Kasih dia Indomie, kasih kopi, kasih penginapan. Nah, begitu. Musuh kok digituin? Red. Pertanyaan kami jelas-jelas menunjukkan pembuktian omongan kalian. Kami lu ajaran kasih, kalau ada orang jahat kepada kami nggak melawan. Ditanya, kalau binimu diperkodok, ngangengong kau. Naik jawab pertanyaan kami, biar kami tahu kau itu adalah orang yang konsisten dengan ajaranmu. Biar binimu mendengar. Jadi nanti kalau binimu sewaktu-waktu mau diperkodok, yang diteleponnya kami umat Islam. Ku teleponin Bang Handi, ku teleponin si Kores, biar kami yang membantu kau. Ya.
Kami tahu kalau kalian nggak boleh melawan musuh. Suatu saat terjadi kejoliman terhadap saudari-saudari kami yang perempuan dari kalangan Kristen, biar kami umat Islam yang membantu. Karena kalian nggak boleh. Udah diam aja kalian. Masuk neraka kalian nanti melawan Yesus. Ya. Nek lagi si Adisa Putra ini jawab. Ini entah kemana-mana. Aku mau interaktif dulu sama penonton, biar penonton di mana pun menonton, di YouTube, di mana. Kalau ada musuh datang kepada kalian, musuh itu dikasih A, rokok, B, bogem. Biar mereka juga interaktif. Saya ulang ya. Kalau ada musuh datang kepada kalian, musuh itu dikasih A, rokok, B, bogem. Jawab semuanya. A atau B? Masya Allah, masih normal semua. Musuh nggak dikasih rokok. Aku lagi nanya. Kalau ada istrimu, mamamu, anakmu perempuan ditampar pipinya di depan kalian, wahai laki-laki, apa yang kalian lakukan? A, kalian membalas orang itu. B, kalian duduk dan berdoa. 3, C, kalian telepon kami umat Islam. Jawab. Naikkan lagi si Adisa itu. Gini no, kalau ada musuh menganiaya ibumu, musuh itu A. Nggak bisa gue ketawa doang nggak. Naikkan itu dia si Aldia. Mansa ya. Tunjukkan kepada kami kenapa kalian mengklaim ajaran kasih sementara ketika mama kalian ditampar aja kalian diam. Kok begitu dikatakan ajaran kasih? Mama kalian ditampar kalian diam loh. Ya Allah. Mama kalian ditampar kalian telepon polisi ya. Pala kalian laki-laki. Lanjut. Ajaran kasih kah itu? Jawab. Itu kan pribadi seseorang, tapi ajaran Yesus itu sebetulnya kalau memang dituruti teladannya, pasti apapun yang dia katakan di dunia ini, ya, pindahlah engkau gunung ke laut, pasti jadi. Tapi Nggak, namanya bukan itu manusia pertanyaannya, pasti ada bagaimana batasnya. cara Iya, makanya kamu simak dulu, kau bodoh kali Andi. Bagaimana cara mempraktekkan kasihilah musuhmu? Sirut sana, lawan jadi sana, lawan lagi Bagaimana cerita Isa pertanyaannya? Bagaimana cara mempraktekkan Pintar bahasa mengasihi Arab. musuh? Lawan dulu di sana dulu. Bagaimana cara mempraktekkan mengasihi Kau musuh? aja Jawab. imanmu aja enggak kau betulin. Bagaimana Sosok kali cara kau Andi. mengasihi Lawan musuh? dulu sirut sana dulu. Sekarang Anda dibawa, kasihi musuhmu dibawa. Kalau ada musuh datang ke rumahmu, kasih kopi, kasih rokok, kasih ruangan ber-AC, suruh nginep. Kalau ada orang musuh datang maling ke rumahmu, maling motor, kasih mobil, kasih STNK, kasih BPKB. Clear? Lanjut. Ya, siang Ayah Kriting, Yusen ya. Ya, Kristen. Ya, silakan dijawab pertanyaan Bang Andi. Ya, Ini adalah bagaimana cara Kristen mengasihi musuh. Lanjut. Oke, Bang Andi. Artinya begini. Seringkali ya saya melihat bahwa saudara-saudaraku yang Muslim itu Jawab saja langsung, nggak usah curhat. Bagaimana cara Kristen mengasihi musuh? Jangan curhat. Kok berat kali ya menjawab itu ya? Praktekan. Coba Bang Andi tanya sama aku, bagaimana Islam menjadi rahmatan lil alamin? Coba Bang Andi tanya. Bagaimana Islam mempertahankan Silakan Bang Andi tanya sama aku. bagaimana Islam mempertahankan harga diri? Ya Islam mempertahankan harga diri ya dilawan itu musuh. Enak aja. Nah sekarang Kristen, bagaimana cara Anda mengasihi musuh? ya kalau kita menjawab secara harafiah pasti kita lawan. Tetapi secara Dilawan, teori saya nggak bilang dilawan, dikasihi. Pertanyaan saya, bagaimana cara mengasihi musuh? Mengasihi bukan dilawan. Nah, Caranya mengasihi musuh. Ya sebentar dulu Bang Andi. Masa jangan gini, kita jangan telan mentah-mentah firman yang Enggak. Kalau ini bukan gereja. Ini bukan gereja. Bagaimana Kriting gini cara loh. mengasihi musuh? Pertanyaannya tuh simple. Pertanyaannya simple. Bagaimana tutorial mengasihi musuh? Kan ayatnya sudah ada tuh. Kasihilah musuhmu. Nah, tutorialnya seperti apa? Implementasinya seperti apa? Yang bisa ditunjukkan di realitas seperti apa? Coba jelaskan. Kalau aku bisa menjelaskan bagaimana cara menjalankan ajaran rahmatan lil alamin. Coba kalian seperti apa? Satu-satu. Siapa yang menjawab? Oke, Bunda saja. Oke, Bunda saja. Siapa yang menjawab?
Satu-satu, Adi diam dulu Adi, biar si Ayah dulu yang Penting jawab ya. dulu satu-satu. Saya jawab Bunda. Silakan. Secara hukum kasih yang diajarkan oleh Kristus, tentunya kita akan mengampuni. Sekalipun di depan mengampuni, sekalipun di depan mata istri kita atau saudari kita diperkodok dan lain sebagainya, ketika kita bisa menghayati tentang apa yang diajarkan oleh Kristus itu sendiri, tentunya kita akan mengasihi dan mengampuni. Tetapi Ya, secara bagaimana caranya mengasihinya? ya kita bahwa kita mengampuni apa yang dia perlakukan. Seperti Dibiarkan itu. ya, nggak dilawan ya. Artinya begini, dalam konteks ini tidak mungkin terjadi secara kontinu dalam kehidupan kita sehari-hari. Nggak ada yang perkodokan itu terjadi berulang-berulang gitu Bang. Saya tanya ketika terjadi anak Anda, ibu Anda diperkodok di rumah Anda. Cara mengasihi musuh seperti apa? Anda Bunda. melawan atau tidak? Gini Bunda, saya mengerti, saya pahami bahwa silakan. arah pembicaraan ini, arah pertanyaan ini untuk kita menjawab secara kristologi, apa yang diajarkan oleh Kristus. Secara Kristen Bang, terserah Iya, lah. saya mengatakan secara imanmu. Kau kan Kristen Bang. Betul, Kalau betul. binimu diperkodok depanmu, kau membalas, Makanya saya jawab. menampar, melawan atau tidak? Silakan. Makanya saya jawab, secara hukum kasih saya akan mengampuni orang itu. Tetapi Membiarkan dia diperkodok. Iya, makanya kan itu artinya bahwa saya akan ketika iya. gini. Ketika kita mengikuti pengajaran Kristus bahwa Dibiarkan baru dimaafkan. Udah selesai. Itu kesimpulannya dia. Udah selesai itu Udah. aja loh. Udah Hari Keriting. Apalagi yang Kamu udah nangkap. menjelaskan. Udah. Kan Dan udah terima nangkap. kasih ya, wahai kalian perempuan-perempuan Kristen dimanapun kalian berada. Kalau kalian punya laki, abang, bapak kayak gini, ya sabar aja ya. Telepon Bang Handi, telepon Bang Datu, telepon Otak Waras, telepon Bang Ari, Ustadz Ari. Pasti kami umat Islam membantu kalian kalau kalian diperkodok ya. Karena bapak kalian, suami kalian, abang kalian laki-laki itu akan membiarkan kalian karena ajaran kasih, nggak boleh melawan. Sebelum kalian diperkodok, kalian ngomong dulu sama umat Islam, minta tolong teriak kalian ya, biar kami umat Islam berada di sekitar kalian membantu kalian, wahai perempuan-perempuan Kristen. Kasihan aku jangankan diperkodok ya. Kalian berada dekat Bang Handi, nyentil aku sedikit aja, buluku tersenggol sedikit aja, dibogem kalian sama Bang Handi. Depan Bang Zuma kalian hujat aku aja, diludahi muka kalian. Inilah senangnya aku berada bersama abang-abangku. Ya, kalian wahai perempuan Kristen sabar ya. Tenang kok, ada laki-laki muslim kok yang bisa menjaga kehormatan kalian. Kalau ada yang memperkodok kalian, jangan takut, jangan minta tolong sama keluarga kalian yang laki-laki yang tidak berguna itu ya, karena mereka mengikuti ajaran kasih. Kalian telepon, simpan nomor laki-laki muslim. Tolong Bang, kami diperkodok, bakalan dibantu kalian. Demi Allah, itu adalah bentuk keadilan. Inilah implementasi ajaran kasih, ajaran Islam. Kami tidak boleh berbuat zalim. Bahkan kami diperintahkan melindungi kalian yang hidup bersama kami, yang mengikat suatu perjanjian dengan kami. Wajib kami melindungi kalian. Apalagi kalian membayar jizyah. Itu Islam. Tapi kalau di Kristen, abang ini bilang dia ayah loh. Nama ayahnya apa nih? Ayah apa namanya nih? Aku sampaikan dulu anaknya. Ayah Keriting. Oh, Keriting. anakmu si Keriting. Ya, kalau kau adalah anak perempuan ya, bapakmu ini, sabar kau ya, kau lagi nonton ini kan, sabar ada tante nak. Seandainya tante ada, kau lagi diperkodok orang, kau bilang tante rela mengorbankan nyawa demi menyelamatkan kau. Jangan kau minta tolong sama bapakmu ya anakku, sabar ya nak. Astagfirullah, ajaran kasih kak ini. Coba buka Jangan. Toba 123. Kenapa dengan surat itu? Jadi menurut Ayah Keriting kesimpulannya, Saya entar dulu, woi, kesimpulannya dulu. Ini lu jangan pindah topik kau Adi, saya turunkan nanti. Jadi menurut Ayah Keriting, ya ada Islamnya. Paham. Diam Ya, dulu kau, paham. aku tahu Kau surat dibawa. Taubah itu. Jadi Nanti menurut dijelaskan Ayah Taubah itu. Keriting, jadi menurut Ayah Keriting, kalau ada musuh datang ke rumah memperkaus anak atau istri, Ayah Keriting mengatakan kasih saja. Kemudian Biarkan, selesai dia Bang melaksanakan hajatnya, ampuni dia, selesai. Iya, biarkan, kasih dia. Kemudian Kasihan ampuni kalian dia. perempuan Kristen. Jangan proses hukum, kasih dan ampuni dia. Jangan proses hukum, selesai. Lanjut. Sabar ya kalian perempuan-perempuan Kristen ya. Kalian udah nggak boleh minta cerai lagi kalau laki kalian yang menganiaya kalian. Sedih banget jadi kalian ya. Untung aku jadi Islam, horor banget jadi kalian ya.
Apa sih enaknya kalau gitu di dunia menderita, nggak ada yang bantuin, kalau diperkodok dibiarin, malah disuruh minta. Ih, sedih kali jadi kalian ya. Alhamdulillah aku jadi Islam. Aku jangankan aku ya diperkodok, jangankan aku diperkodok. Seandainya ada sedikit saja yang menyenggol bulu di tubuhku ini ya, jangankan menyenggol lah. Kalian kibas aja sedikit bulu di tubuhku di depan Bang Handi. Kalau nggak dilemparnya kalian pakai sepatunya, sepatu kulitnya itu ya. Kalau nggak diludahinya kalian. Kalian belum nengok kalau abang-abang Jangan udah ke marah. muslim. Bang Jibril. Ada perempuan Kristen nih di tengah jalan ingin diperkodok oleh siapapun pelakunya. Saya ada di situ, saya membela dia. Mau dia Kristen, mau dia apapun. Gitu loh. Kita bela supaya mereka selamat. Kalau Oten enggak, ambillah. Habis itu selesai bang, selesai. Ku ampuni dosamu. Ku maafkan kau. Selesai. Hebat kan ajaran mereka? Makanya banyak Bang Andi di luar negeri itu kejahatan kepada perempuan dan anak-anak loh. Ini Bang Andi lihat data-datanya ya. Ih, ngeri banget loh. Karena mereka tuh nggak diapa-apain Bang. Ya Bang Andi, jadi secara teologis pengajaran itu bahwa kita diajarkan untuk mengasihi. Tetapi di dalam realita tentunya kita akan memiliki suatu pertahanan. Ketika di depan, Berarti kau melanggar datamu, hukumnya kau melanggar. Sebentar dulu, Bang. Ya, silakan. Kenapa berpikirnya sangat sempit dan menggunakan logika yang unrasional? Jadi orang itu tidak bisa menerima apa yang dikatakan sahabat. Ini memang itu tertulis bro, kasihilah musuhmu loh itu. Tertulis loh. Betul Bang Andi, kasihilah musuhmu dalam arti bahwa kita melihat dari sudut pandang apa, penerapannya bagaimana. Oke, kalau begitu lanjut studi kasus saja dulu, studi kasus. Itu yang dibahas Bang Andi, Studi penerapannya kasus saya itu keriting. loh. Iya, Kau yang mengalami, kamu lagi duduk di teras. Ada musuh datang, ingin memperkodok anak keluargamu, istrimu. Apa yang kau lakukan? Makanya saya bilang Bang Andi, ketika saya menjawab secara teologi, secara hukum kasih, di mana Kristus mengajar kita untuk mengasihi, tentunya kita pasti mengasihi, mengampuni orang tersebut. Oke, udah selesai, udah dijawab. Jadi Tetapi- musuh yang datang langsung diampuni, selesai. Nggak Ya, melawan. ini Udah selesai. aku yang nanggapi bagian selanjutnya. Jelaskan kemudian. Aku ingin menangkap sesuatu yang penting dan ini untuk edukasi kita bersama ya. Lanjut Ya, Kriting. Tapi secara realitas, Tetapi begini Bunda, kasihlah kita Paham, ngomong kayak gitu. ya. Bersabar. Saya kasih Anda Bang. bicara, saya tahu- tanggapi ya. Lanjut. Saya tahu bahwa Anda ini adalah cerdas. Ya, Anda punya lanjut. istilahnya pemikiran di atas rata-rata. Lanjut, brother. Tetapi dalam hal ini kita tidak bisa membohongi publik kayak gitu dengan menggunakan cara kita untuk menginfluence supaya pemikiran kaum awam ini diterjebak. Substansinya, Pak. Substansi, Pak. Substansinya bahwa saya akan mempertahankan tentang hukum kasih yang diajarkan Kristus, di mana ada pelanggaran-pelanggaran yang kita hadapi. Ketika kita menghayati, tentunya kita akan mengasihi, mengampuni. Tetapi dalam hal ini kita lihat dari setiap konteks yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Nah, ketika seperti contoh, Konteksnya sudah jelas. contoh, Pak, benar. Entar dulu. Contohnya sudah diberikan Entar tadi, dulu jangan dong. bawa contoh baru. Kalau istrimu diperkodok, Iya kan, ketika istri saya diperkodok, ketika saya melihat dengan mata kepala, secara manusiawi saya melihat manusianya, bukan melihat dari pengajaran yang diajarkan oleh Kristus. ya bukan ajaran tapi manusia ya. Ya, secara manusiawi ini ya, saya akan Secara nalar ya, Pak. Secara nalar ya. Iya, dengar dulu dong, pelan-pelan aja. Secara Ya, saya manusia, catat nih. secara manusiawi, saya akan memperhadapkan secara hukum sipil. Saya akan mempidanakan hal tersebut. Jadi saya tidak bisa semena-mena untuk mengambil bagian untuk menghakimi atau menghukum. Tetapi secara hukum kasih saya akan mengampuni dia. Itulah yang saya lakukan. Udah ya. Oke, itu Anda lakukan ya. Ya, dua hal Siap. penting ini yang saya lakukan. Jadi saya tidak Saya bisa. catat loh ini loh.
Iya, tidak masalah karena memang arah pertanyaan dari Jangan dijelaskan lagi, Pak. Kan udah dijelaskan. Iya, Apalagi tapi- yang dijelaskan dari penjelasan itu? Saya sudah catat. Saya mau menanggapi penjelasan mengerti, ini. Saya mengerti arah pengertian pemahaman. Jangan kawan- sok tahu dulu. Tidak Saya ada lagi sok- menanggapi tidak penjelasan sok tahu. ini. Cuma saya menjelaskan. Emang tidak perlu menjelaskan. Hanya ketika- Sudah, Pak. Sudah Anda jelaskan. Sudah Anda jelas 2 poin sudah saya catat. Saya sudah dapat poinnya. I get that point. Saya mau menanggapi poin ini. Ngapain panjang lebar kemana-mana? Kita stuck di sini aja dulu, Oke. ya. Oh, Nah, itu saya pikir- dengar teman-teman ya. Lalu Udah. kira-kira dengan jawaban-jawaban ini, lalu Bunda akan mengeksplos. Saya tanggapi. Saya tanggapi dulu, nggak usah ditanya ke saya. Saya sudah tanggapin. Anda diam. Clear ya, saya ulangi penjelasan Anda. Menurut Bapak ini, teman-teman, secara ajaran kasih, dia akan membiarkan, mengampuni yang memperkodok bininya, ibunya, anak perempuannya di depan mata. Betul atau tidak, Pak? Konfirmasi nih. Saya conteng nih, betul atau tidak? Saya catat nama Anda loh. Biar nanti anak dan istri Anda tahu bahwa Anda kayak gitu ya. Ayah keriting. Menurut Anda, pengajaran Yesus mengajarkan kalau Anda di posisi yang telah kami berikan kasusnya, Anda biarkan dan ampuni. Betul atau tidak, Pak? Jawab, Pak. Saya mengatakan secara ajaran Kristus saya membiarkan itu terjadi. Oke, dia diam. Shh. Secara naluri sebagai laki-laki, Anda akan lakukan apa? Melaporkan ke polisi ya. Melaporkan, bukan membalas ya, bukan menunggu. Anda tidak menghajar, tidak memukul orang itu ya. Anda biarkan dulu diperkosa, diperkodok, baru telepon polisi. Oke, Saya ingat akan ya teman-teman ya. membicarakan dia. Ya, ditelepon ya. Tapi setelah diperkodok ya, udah diperkodok dulu. Padahal Anda lihat loh ya. Itu Anda nggak lihat ada diperkodok, selesai Iya, diperkodok. nggak ada masalah. Iya, Tidak ada setelah masalah. diperkodok puas-puas, habis Ya, itu dia nggak pergi, baru Anda telepon ya. Itu pun kalau Anda nggak dihabisi nyawanya ya Pak ya. Kalau Anda Ya, dihabisi kalau dia- nyawanya, Anda kalau- martir kalau- ya. Anda martir masuk surga ya. Ya kalau dihabisin nyawa ya memang sudah terjadi demikian. Yaudah, yaudah. Ya, karena padahal waktu itu Anda bisa melawan, tapi Anda nggak mau melawan karena Yesus melarang ya Pak. Bukan masalah Yesus melarang, tetapi apa yang dikatakan. Tapi diajarkan, Pak, jangan kemana-mana. Ajaran kasih itu melarang melawan kan udah itu clear. Apalagi yang mau dijelaskan? Secara ajaran kasih, menurut Anda biarkan dan Anda ampuni. Artinya tidak melawan. Nggak usah dijelaskan lagi. Dibiar. Anda nih, saya kasih ilustrasi nih ya. Nih taruhlah saya nih ya. Anda sedang di rumah nih, masuk penjahat ke dalam. Anda lagi duduk misalnya. Diam kau katanya kan. Aku bawa senjata. Diam kau. Diam. Diperkodok bini Anda. Jerot, gejrot. Anda lihat aja. Sebagai kasih nggak boleh melawan kan? Anda akan meninjunya, tidak akan menamparnya, tidak akan berusaha melawan. Tidak, nggak ada gitu kan. Anda diam kan. Gejrot. Enak, mantap. Udah, diam ya. Aku ampuni engkau. Gitu secara kasih ya. Setelah selesai diperkodok, bini Anda sudah, tidak Papa, ayang. Tidak anakku, ibu telah diperkodok. Anda diam saja ya, diam, lihat. Ya kan, perhatikan. Ya. Habis itu dia pergi penjahatnya, Anda ampuni ya. Engkau telah ku ampuni. Begitukah Pak? Dalam ajaran kasih? Ya kalau pertanyaannya merujuk seperti itu ya saya demikian. Ya udah, lah. ya berarti benar ya teman-teman ya. Ya udah berarti benar. Lanjut. Tapi secara nalar Anda punya ide dan gagasan. Apa itu? Setelah diperkodok udah selesai, kamu udah diperkodok ibu, istriku kau telah diperkodok. Baik, aku telepon polisi sekarang. Pak polisi, istriku telah diperkodok. Itu secara nalar yang Anda lakukan ya. Betul. Waduh. Ya, wahai saudariku, anak dari Pak Keriting, istrinya dari Pak Keriting, ibu dari Pak Keriting, berdoalah kalian semoga tidak diperkodok dan tidak disentuh oleh siapapun. Karena kalau kalian diperkodok, jangan berharap minta bantuan sama si Keriting ya. Kenapa? Si Keriting tidak akan membantu kalian, dia akan membiarkan kalian menonton kalian diperkodok, habis itu baru lapor polisi. Kalau bisa polisinya yang Islam, kalau yang Kristen nggak boleh melawan juga ya. Jadi itulah pentingnya perempuan Kristen punya nomor telepon laki-laki Muslim ya, supaya kalau kalian diperkodok, kalian nggak dibiarkan begitu saja, tapi kalian dibantu sama laki-laki Muslim. Ini aku siarkan nih. Inilah agama Islam, agama rahmatan lil alamin. Rahmatnya bukan hanya untuk wanita muslim seperti saya, tapi juga untuk kalian wanita Kristen yang tidak akan pernah dibantu oleh laki-laki Kristen, karena laki-laki Kristen dilarang melawan musuhnya yang memperkodok istrinya. Allahu Akbar. Terima kasih Pak Keriting. Mohon maaf, bagi Anda itu ajaran kasih, bagi saya itu Anda psikopat. Mohon maaf sekali ya. Maaf, kayaknya Anda harus berobat. Ya, lanjut yang lain ya.
Takut aku ya Allah, untung aku bukan Kristen ya Allah. Alhamdulillah. Wahai wanita-wanita muslimah, beruntunglah kalian menjadi muslimah. Wahai anak-anakku, ukti-uktiku sayang, bersyukurlah kalian ayahmu, abangmu, suamimu itu adalah arijalu qawwamuna 'alan nisa. Mereka lah penjaga kalian di dunia. Ya, Ya, sekarang gini. beruntunglah kalian. Oke. Jangankan Ya, sekarang diperkodok, gini. disentuh Sekarang- kulit kalian sendiri. Boleh nggak Mereka saya akan tanya? biantul. Saya mau menikmati syukur beriman dulu kami. Diam dulu Pak. Saya bersyukur kepada Allah. Untung saya nggak punya laki kayak Anda. Untung sekali ya. Sempat gue punya laki kayak lu, gue udah diperkodok sama penjahat. Tidak abang. Nonton aja datang kan. Udah diperkodok hamil 9 bulan baru inspektur Pijay datang. Ada apa Bu? Pak kemarin pernah diperkodok, bininya udah lahir anaknya setang. Nah gitu ya. Ngeri kali ajaran kalian ya Allah. Astagfirullahaladzim. Bersyukur kalian jadi Islam guys. Alhamdulillah, aku bangga banget jadi Islam. Ini aku takutkan jadi Kristen ya. Orang-orang seperti kalian ini, orang-orang lemah. Astagfirullah. Udahlah ya, ngeri aku. Udahlah, lanjutlah Bang Andi. Bang Andi, lanjutlah Bang Andi. Takut aku. Makin tahu aku makin Kristen, makin takut aku loh. Gak habis pikir aku. Ya Allah. Sudah ada lagi yang di ini. Enggak. Aku mau menangis sehari semalam buat perempuan-perempuan Kristen. Pantaslah terjadi gini ya. Nih, pantas terjadi ini guys. Coba kalian perhatikan ini. Pantaslah ini terjadi loh. Kenapa? Karena nggak ada yang menghakimi mereka secara langsung waktu mereka memperkodok. 1 dari 3 perempuan di Uni Eropa itu mengalami kekerasan berbasis gender. Kenapa? Ya karena bapaknya, lakinya, abangnya itu nggak akan melawan. Ya udah kalian belajar lah ya taekwondo ya. Mulai sekarang yang perempuan-perempuan Kristen belajar taekwondo ya. Perempuan Kristen belajar taekwondo, belajar bela diri ya, supaya kalian ketika diperkodok jangan kalian berharap lagi sama laki-laki kalian ya. Aduh, astagfirullah. Cak Tata, lanjutlah Cak Tata, aku takut ini makin kita gali ajaran Kristen makin seram aku tengok. Iya, tidak apa-apa. Artinya gini ya Bunda ya, bahwa semua ajaran itu tidak bisa ditelan mentah-mentah ya. Baik itu Islam Bang, tunggu bang, bentar. Bentar dulu dong. Aku tambah Masa satu lagi. Enggak, ini terakhir bang. Tadi kan yang laki-laki tidak melawan, yang perempuannya boleh nggak melawan kalau diperkodok bang? Atau pasrah? Yang perempuannya kan sama Kristen tuh, kasihlah musuhmu. Pas diperkodok daripada sakit nikmati gitu. Atau gimana bang? saya apresiasi dengan pertanyaan-pertanyaan yang sangat luar biasa. Saya hanya bisa mengatakan aku mengasihi kamu. Sebab Tuhan mengasihi aku terlebih dahulu, maka aku pun mengasihi kamu. Tidak ada masalah. Itu adalah satu logika yang diterapkan oleh setiap manusia. Pemikiran-pemikiran yang sangat fundamental dalam kritisi dan lain sebagainya. Bahwa itu saya menerima dengan cara berbicara, preaching di dalam setiap komal. Itu sangat luar biasa. Saya apresiasi kalian. Tetapi saya mau katakan sedikit bahwa setiap pengajaran baik Kristen maupun Muslim, Hindu, Buddha, kitab suci yang ditulis itu tidak bisa ditelan mentah-mentah. Bahwa kita punya nalar, Tuhan memberikan logika, akal pikiran, tentunya kita pakai untuk mendefinisikan semua di dalam realita kehidupan kita. Tidak serta-merta kita harus lakukan secara fundamental, straight away untuk kita bisa menghancurkan kehidupan kita atau lingkungan kita sekitarnya. Jadi saya pikir bahwa poin-poin yang disampaikan secara logika, secara teologis yang saya sudah jawab, itulah yang saya bisa pertahankan. Tetapi ya nggak apa-apa bang, ya, kami tahu kalau aja misalnya- sekarang. Alhamdulillah kami kasih tahu Ya, sekarang. tidak apa-apa. Alhamdulillah saya sebagai perempuan tahu gitu. Saya Itu ajaran bersyukur, Kristen. Gini, saya bersyukur. Saya juga bersyukur. Saya bersyukur dengan apa yang menjadi pengajaran dari saudara-saudara kita Islam dan lain sebagainya. Itu menjadi penyanding. Iyalah. Ya, itu tidak ada masalah. Ini adalah salah satu. Tapi boleh nggak saya kasih saran bang? Ya gini, bahwasannya ajaran itu benar.
Setiap Nggak, pengajaran tunggu, itu statement, jangan. Itu Gini, kami nggak sepakat gini. ajaran itu Oke, benar ya. oke. Bagi kami itu Oke, tidak tidak. benar ya. Jangan dibuat Terlepas dari kesimpulan dulu. Oke, saya tidak memberi kesimpulan. Terlepas dari itu, saya hanya mengatakan bahwa pakailah pikiran, akal dan logika kita untuk memahami sebuah kitab suci. Jadi kita Itu di Islam bang yang begitu bang. Di Kristen nggak boleh pakai akal. Akal itu ditaklukkan kata Paulus bang. Nah, inilah egois sebetulnya. Bunda itu Bukan, Anda itu bicara nggak ada dasar. Saya bisa bukan. kasih data kok. Dasarnya- Akal itu, logos makanya itu kan ditaklukkan saya mengatakan kita punya dasar masing-masing secara teologis. Itu pastinya kita punya dasar. Bang, Secara abang bilang kitab abang dipakai akal memahaminya kan betul. Akal mana yang menerima doktrin Trinitas, ajaran seperti yang abang bilang tadi itu nggak masuk akal bang. Membiarkan istri diperkodok, setelah diperkodok baru lapor polisi, itu nggak masuk akal. Abang suruh kami pakai akal. Justru kami umat Islam inilah ajarannya yang sesuai dengan akal, tidak bertentangan dengan akal. Abang bilang kepada bang salah kalau anda suruh kami pakai akal. Dalam Al-Quran itu sudah lebih dulu ada kata afala yata'qilun. Jadi nggak perlu abang ajarkan kami tentang berakal. Kan saya sudah kasih data nih. Orang Eropa yang dalam masa kegelapan itu belajar dipimpin akal itu dari umat Islam. Saya kasih data lagi nih, perlu nggak? Saya kasih data nih. Jadi abang nggak usah ajarkan kami cara berakal, karena kami itu kewajiban kami, bang. Justru Oke. kami ini jolim kalau kami nggak pakai akal. Yang abang yang nggak pakai akal, masa bini abang diperkodok, abang diam aja melihat dan mengampuni pemerkodok, abang yang nggak berakal di sini. Abang kan dibilang ODGJ, mohon maaf nih. Abang pula ngajarin kami berakal, kan lucu abang itu. Abang yang ODGJ sendiri membiarkan bini abang diperkodok, kami pula yang abang suruh berakal. Nah ini adalah kecanggihan, kepintaran orang bersilat lidah. Jadi Nah, itu nuduh. Coba saya tanya sama abang, membiarkan istri diperkodok itu berakal atau enggak? Berakal nggak Anda itu? Iya. Saya jawab dulu, ya gitu biar kita bisa sama-sama berdiskusi dengan baik. Saya mengerti apa yang sedang Anda lakukan, bahwa itu memiliki daya tarik tersendiri untuk menonjolkan bagaimana Anda ditanya membiarkan istri Saya diperkodok masuk akal atau tidak? Anda ditanya loh. Sebentar dulu dong Bang Andi, biar kita sama-sama berdiskusi. tapi Anda memframing dari tadi. Anda yang Anda bicarakan dari tadi itu tidak substansi, Pak. Anda bilang Iya. apa? Kami Tapi tidak perlu gini, menonjolkan Islam itu loh. Kami cukup tunjukkan dalil, tunjukkan realitas, clear kami, Pak. Nggak perlu Iya, kami tunjukkan realitas. Islam ini. Islam ini akan Islam ini Kira-kira. sudah ditunjuk sekarang saya bertanya. Apa ini? Sekarang saya Ah, bertanya. udah tanya aja lah. Secara realitas dalam kehidupan antara Islam dan Kristen yang mengalami proses pemerkosaan. Coba data itu ditampilkan. Oke. So, Baik, saya tunjukkan data. Data nih. Kira-kira gini saya tanya. Kira-kira adakah orang Islam yang tidak pernah melakukan hal pemerkosaan? Pak, itu udah beda konteks. Pemerkodokan itu adalah kejahatan. Ya, betul. saya tidak sedang membandingkan. Kalau kita jumlah pemerkodokan dan kejahatan, saya nggak mau kita cuman internal aja, Pak. Saya akan bawa data universal. Saya tunjukkan sama Bapak beberapa data, ya. Ingat ya, yang kami yang kami uji di sini, kami komparasi itu bukan pelaku kejahatan. Yang kami uji di sini hukum solusi dalam menghadapi kejahatan. Anda lari dari konteks nih. Ya. Oke. Kita sedang menguji kalau di Islam, kalau nah ini Anda nih, saya bingung ya. Apakah Anda sengaja lari atau Anda memang tidak paham? Maka izinkan saya membuat Anda paham dulu konteks diskusi kita dari tadi. Padahal Anda sudah menangkap. Kami membandingkan kalau hukum di Islam ketika kamu melihat istrimu diperkodok, apa yang kau lakukan? Tidak ada kepatuhan kepada maksiat. Diwajibkan kalian berperang kalau kalian diperangi. Wajib berdosa Bang Handi kalau dia diam ketika istrinya diperkodok. Itu dalil jelas. Uzina yukotilu. Diizinkan kalian menghabisi nyawa orang lain kalau kalian diserang. Itu wajib diizinkan. Iya. Diam dulu. Bang. Boleh, Bang. Dendam beda. Dendam itu Tuhanmu Nahum 1 ayat 2. Inilah kau pula membedakan dendam dengan membalas orang jahat aja kau nggak paham. Dendam itu gini, hari ini kau ditampar, kau nggak terima, seolah-olah kau terima depan orang, tapi besok kau balaskan 10 tahun kemudian. Itu dendam. Itu Tuhan kau tuh Nahum 1 ayat 2, dia punya dendam. Tapi
ketika kau menghadapi kejahatan di depan matamu yang akan mengganggu istri dan anakmu sebagai laki-laki Kristen dan dibandingkan dengan laki-laki Islam, apa yang kau lakukan? Itu hukum solusi. Nah, di Islam jangankan memperkodok, kalian syuit-syuit bisa jadi kayak gitu, ditampar kalian sama laki-laki Islam. Kenapa? Kami diwajibkan membela kehormatan. Diam dulu kau, nanti kau ngomong. Janganlah nampakkan kali Kristenmu di sini loh. Kan aku dengan bapak ayah ini dari tadi udah jalan diskusinya. Kami kasih kesempatan untuk bicara. Giliran di Komalmu mana pernah kami bisa mendapatkan hak seperti kalian begini loh. Nah, si ayah bilang jelas terang-terangan tadi, dalam Kristen kalau istrimu diperkodok depan matamu, biarkan, ampuni. Dengar ya, biarkan dan ampuni, itu ajaran. Di Islam nggak ada begitu. Barang siapa yang membiarkan istrinya seperti itu di dalam kezaliman, karena dalam surah An-Nisa sendiri berperang itu justru membela yang lemah. Membela orang, membantu istri sendiri. Karena istri, anak perempuan itu tanggung jawab laki-laki. Bahkan ketika dia berantem dengan orang yang ingin memperkodok istrinya, dia meninggal pada saat itu matinya dalam keadaan syahid. Tapi kalian, ketika kalian diam saja, dihabisi kalian sama penjahat, itu martir, masuk surga kalian karena membiarkan bini kalian lalu dihabisi nyawa kalian. Kalau nggak dihabisi nyawa kalian tinggal telepon polisi, tapi bini kalian udah diperkodok. Itu yang kubilang ajarannya ngeri kali. Iya, baik untuk si pelaku kejahatan tapi tidak baik untuk korban. Makanya aku bilang betul lah selama ini dugaanku. Ajaran Kristen itu ajaran yang mengasihi musuh. Ajaran terbaik untuk para penjahat. Penjahat dapat keadilan yang korban tidak dapat keadilan. Karena dia udah diperkodok. Tanggung salib. Biarkan itu. Gitu kan? Itu di ajaran kalian. Nah, bapak ayah jangan kabur kemana-mana. Anda sudah kasih 2 tadi. Anda sudah kasih 2 poin. Dan saya belum diizinkan menanggapi ini. Ya, jadi teman-teman, supaya kita tidak berlama-lama, ayah tadi sudah menjelaskan bagaimana imannya dan realitas. Justru secara realitas, ajaran ini yang tidak masuk akal. Karena secara naluri ya, laki-laki manapun tidak akan pernah mengizinkan istrinya untuk disentuh. Paham kalian? Maka ajaran ini tidak sesuai, tidak relevan dengan naluri manusia. Kecuali kalian WARIA BANCI kalian. Ya, itu ya. Jadi gitu. Silakan ayah, jangan lari kemana-mana. Saya tidak mau Anda curhat. Langsung ke ayat ini. Kalau di Islam jelas kami tegas. Diizinkan kami berperang kalau kami diperangi. Jangankan laki-laki, aku pun akan ikut aku. Tuh. Dalam sebuah hadis HR Muslim nomor 49, Nabi Muhammad SAW bersabda, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa dan kalian melihat kemungkaran, ubahlah dengan tangannya. Jika tidak bisa, ubahlah dengan lisannya. Jika tidak bisa lagi, ingkarilah dengan hatinya. Itu merupakan selama-lamanya iman. Ini implementasinya luas, baik diri sendiri maupun di pemerintahan. Kalau ada orang datang mencederai keluarga saya ubah dulu dengan tanganku. Apapun itu resikonya. Kalau Kristen kagak, dibiarkan aja, lapor polisi. Selesai rusak keluarganya, baru polisi datang. Ini ajaran apa, coy? Lawan dong. Makanya tinggalkan ajaran ini. Kembali ke Islam. Solusinya, apapun argumentasimu, lu putar A sampai Z kembali lagi, tidak akan mengubah hukum yang ada di Bibelmu, yaitu kasihilah musuhmu, doakanlah musuhmu. Nggak bisa penjelasan apapun, tetap adalah musuh kau harus kasihi. Kasih dia melaksanakan hajatnya dengan baik, tinggalkan kemaslahatan itu, setelah selesai aman baru kembali. Begitu. Ampuni. Bang, setelah selesai hajatnya memperkodok istri, ampuni. Habis itu baru lapor polisi. Nah, itu dia. Orangnya udah kabur duluan, Bang. Ya, jadi saya pikir bahwa setiap pengajaran itu punya pemahaman yang tersendiri ya.
tentunya Lu udah ngomong begitu sebenarnya udah disimpulkan, nggak usah ngomong lagi. Udah Kalau dijelasin simpulkan tadi, begitu, apalagi? udah. Kan Nggak udah usah aku lagi jelaskan diputer. Lo mau puter sampai muter, kami diputer. Kesimpulannya tadi udah kita denger ya Udah dijelasin. Kau biarkan kemaslahatan itu di depan Ya matamu, karena musuh nggak boleh dilawan, harus dikasihi. Kau tinggalkan insiden itu, kemudian kau lapor polisi. Selesai acara, baru diampuni pula lagi, tidak dihukum. Diampuni. Begitu, lanjut. ya jadi Bang kalau Bang Andi sama Bunda Unurifa dan semuanya kawan-kawan yang di sini itu masalah tentang kehidupan beriman dan lain sebagainya. Secara realita kemungkinan tidak orang-orang pasti melindungi setiap anak dan istrinya. Berarti kau melanggar Bible-mu, kau melanggar Bible-mu. Sebentar Bang Andi. Kalau kau lawan orang yang berbuat mungkar di depan matamu, kau lawan Bible, kau lawan hukummu. Maju kena, mundur Atau kena. akui Gimana sih? bahwa ajaran Bible nggak sesuai dengan naluri manusia. Udah. Jadi memang susah juga ya untuk mempertemukan. Susah karena kau melawan Bible, kau melawan akal. Ya. Itu yang susah. Iya. Yang susah adalah lu bro, kau lawan Bible, kau lawan akal. Bang Andi, Itu yang sulit. Bang Andi sebentar Bang Andi. Saya mengerti, saya memahami tentang pola pikir sahabat-sahabat ini, mengacu kepada setiap pengajaran dan lain sebagainya. Tetapi di dalam konsep realita kehidupan kita tentunya mengadakan sebuah namanya amuba atau pembelaan diri dan lain sebagainya. Lawan diri kau lawan lagi Bible. Sebentar. Berarti kau nggak kasih musuhmu gimana sih lu? Muter, saya bilang lu muter-muter pun nggak bisa. Lu kotak-katik nggak Sebentar bisa. saya jelaskan Bang. Udah jelas, udah jelas. Sebentar saya jelaskan. Udah jelas, udah cukup. Sebentar dong saya jelaskan. Saya udah ngerti kok. Bang Andi sebentar saya jelaskan. Kami udah Apa lagi yang mau dijelaskan? Udah jelas Sebentar kok. dong, sebentar dong. Saya mau jelaskan. Jelasin apa? Nah, coba lu jelaskan. Pasti lu lawan Bible kalau lu berakal. Lu berakal lu lawan Bible. Coba aja, coba. Sebentar, biar sama-sama kita paham bahwa pertanyaan yang tadi, ketika istri saya diperkosa, apakah saya tidak mengambil sebuah tindakan? Saya mengatakan bahwa ketika saya mengikuti pengajaran Kristus, tentunya saya mengasihi orang itu. Tetapi Bang, ini kan udah dijelaskan tadi, Bang. udah belum mahir. Iya, coba. Mau meralat. Yaudah. Oh, berarti mau mengulangi kembali berarti. Sebentar. Oh. Bahwa tindakan apa yang harus saya lakukan ketika saya menghadapi secara face to face. Suatu hal kasih yang saya lakukan adalah mengorbankan diri saya. Mengorbankan diri saya untuk melakukan sesuatu, membebaskan istri saya dari Ajaran Islam, bukan Bible itu. Ajaran Islam. Sebentar. Diralat Bang Andi. Bang Andi. Diralat Bang Andi. Mungkin merenung dia ya. Merenung dia mungkin barusan ya. Kayaknya salah aku tadi, kuralat lah katanya. Sebentar. Ini kan saya mencoba untuk membuat pikiran sahabatku ini ya supaya tenang, pemahamannya bagus. Mengorbankan diri maksudnya apa? Jangan istriku, aku aja yang diperkodok gitu maksudnya atau apa? Ini manusia satu logik. Iya, Anda tadi yang bilang, Anda biarkan nggak iya? Saya udah catat loh, ini terekam Diam dulu loh. dong, aduh ini. Jadi, Kasus. maksudnya Anda menggantikan posisi istri Anda gitu. Ya, Kalau penjahatnya nggak mau gimana? Mengorbankan diri. Sebentar. Ini memang pikiran manusia. Aduh. Anda bilang mengorbankan diri, Anda menggantikan posisi istri Anda diperkodok atau gimana? Saya jadi ketawa jadinya ya. Ya emang lucu Anda itu loh, Pak. Masa saya diperkosa oleh si musuh itu begini. Ketika saya menghadapi itu, saya mengorbankan diri dalam hal bukan saya harus menggantikan istri saya untuk diperkosa. Bukan begitu. Pengorbanan diri saya adalah bagaimana saya menunjukkan bahwa sikap saya sebagai seorang laki-laki